Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. أنا ملكي ليك تعال قرب ضمني ليه محتاجة ليك وروحي فيك يا حب عمرنا عمري كله حعيش ليك Dengeran nggak musiknya sambil nunggu temennya? Kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke, kita tunggu ya. Tunggu 3 menit lagi. Kok ada lagu sih? Buku fikihnya masih ada di Buniswa. Teman-teman disiapin aja buku tulisnya. Besok tatap muka nggak, Bu? Bu, besok tatap muka nggak, Bu? Iya. Kelas Bu Susi gimana? Besok tatap muka nggak? Kata Bu Susi. Belum dikasih tahu lagi, Bu. Kasih tahu, Bu. Oh, ya udah nanti Bu Niswa tanya lagi ya. Nanti siang diumumin lagi. Cuma ini. Apa yang diganti? 2 menit lagi ya, kita mulai ya. Kelas Pak Didin belum ada, tolong dikasih tahu kalau ada yang pegang WA sendiri. Ya, elah. Buku paketnya masih ada di Buniswa ya, teman-teman silahkan disimak. Kalau misalkan ada yang penting-pentingnya silahkan dicatat di buku tulisnya ya. Ya, hari ini kita akan membahas tema hewan halal dan haram dikonsumsi. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang makanan yang halal dan haram dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi, sekarang hewan-hewannya. Ya, hewan-hewan yang halal dan haram dikonsumsi. Terdengar jelas nggak suaranya? Terdengar jelas ya. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan rezekikanlah untukku dalam memahaminya. Amin. Oke, pembahasan hewan halal dan haram dikonsumsi ini adalah bab terakhir di fikih kelas 6 semester 1. Jadi selesai ya materi ini, materi terakhir di kelas 6 semester 1 fikihnya. Berarti tunai sudah tugas Bu Niswa nih menyampaikan materi fikihnya. Nah, apa yang dibahas di bab terakhir ini tentang hewan yang halal dan haram dikonsumsi? Yang pertama, teman-teman akan tahu hewan yang halal dan haram itu apa saja kelompoknya. Kemudian contoh-contoh hewan yang halal dan haram dan kenapa sih
Allah menghalalkan dan mengharamkan daging hewan berdasarkan kelompoknya. Nah, kalau kemarin kan secara garis besarnya ya makanan halal dan haram secara garis besarnya, minuman yang halal dan haram itu secara garis besarnya. Nah sekarang kalau makanan kita nggak lepas dari daging. Daging itu protein hewani atau nabati? Kalau dalam IPA Hewani. masuknya protein atau karbohidrat? Protein ya. Oke, baik, siap. Protein. Sebentar Bu Nisa balas WA Bu Susi dulu. Izin 3 menit. Oke, jadi daging hewan itu termasuk ke dalam protein hewani ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih hewan yang halal. Apa sih hewan yang halal itu? Hewan yang halal artinya yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi boleh dimakan, tapi harus sesuai ketentuan syariat Islam. Apa sih ketentuan syariat Islamnya? Mohon maaf, Bu Niswa mute ya, ada suara-suara. Nanti kalau mau bertanya boleh raise hand di Zoom-nya. Nah, apa sih ketentuan syariat Islamnya? Ya, tentunya nanti cara penyembelihannya gimana, mengolahnya bagaimana, apakah membaca bismillah dulu atau tidak. Kemudian si tukang jagalnya apakah muslim atau tidak. Nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si penyembelih hewannya. Nah, kemudian tadi kan hewan yang halal itu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, jenis-jenisnya itu apa saja? Kita lihat yang pertama hewan ternak yang hidup di darat. Hewan ternak yang diternakan, peternak. Antum tahu peternak ada ya, profesi kerjanya peternakan yang hidup di darat. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Nanti antum boleh dicek nih. Nomor 1 di buku tulisnya tulis. Hewan yang halal yang pertama hewan ternak yang hidup di darat. Al-Maidah ayat 1. Bunyinya uhillat lakum bahimatul an'am. Tulis suratnya aja Al-Maidah ayat 1. Kemudian, apa contohnya hewan ternak yang hidup di darat? Ya, contohnya seperti apa? Ayam, sapi, kambing. Itu kan ada peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan kambing, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, hewan yang baik dan lezat. Seperti ayam, itik, bebek, angsa. Seperti itu ya, burung pipit boleh. Nah, kemudian tapi ada dalam suatu riwayat Rasulullah membolehkan untuk memakan daging kuda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daging kuda itu dibolehkan oleh Rasulullah. Waktu itu kejadiannya pas perang Khaybar. Rasulullah mengizinkan untuk makan daging kuda. Tapi kalau di Indonesia jarang ya. Yang seringnya sapi dibikin steak, apalagi kambing mungkin ya. Ada steak yang harganya puluhan jutaan. Steak apa? Steak wagu. Istilahnya ya, dagingnya sampai jutaan. Mungkin pas proses pemeliharaan sapinya itu yang bikin mahal. Perawatan kayaknya sapinya. Kemudian yang ketiga, daging hewan yang halal disembelih dengan membaca basmalah. Ada di surat An-Nahl ayat 115 ya. Jadi semua hewan atau daging yang halal harus dipotong dengan membaca bismillah. Otomatis si tukang jagalnya harus muslim. Ya, syarat yang sesuai ketentuan syariat Islamnya. Kemudian yang keempat, bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa sesuai hadis Darut Qutni. Dihalalkan bagi kita makan 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu ikan dan belalang. 2 darahnya hati dan limpa. Ini dibolehkan halal. Tapi Bu Nisa belum pernah makan limpa, nggak tahu bentuknya kayak gimana ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, semua hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Tapi jangan sampai hewan itu beracun. Ada di Al-Maidah surat 96
Uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuhu mata'allakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Tapi kan Bu, di laut itu tidak semua hewannya di air, baik air laut maupun air tawar ya, kayak ada macam-macam hewan yang membahayakan. Misalkan, nah itu boleh nggak Bu? Nah, lihat lagi, kecuali hewan itu beracun. Kalau sekira-kiranya hewan laut itu beracun, ya jangan dimakan. Artinya membahayakan. Karena ketentuan halal itu kan tidak boleh membahayakan dan tidak beracun. Itu ya. Sampai sini ya, hewan halal ya. Ada 5 ya ke pengelompokannya. Jadi nanti antum kalau contoh-contohnya pasti udah tahu lah. Yang termasuk hewan ternak, kemudian daging hewan yang halal disembelih dengan baca bismillah. Oke. Selanjutnya, kenapa Allah menyuruh kita memakan hewan yang halal dagingnya? Yang pertama, supaya kita taat kepada Allah. Yang keduanya, supaya kita cinta kepada hal-hal yang baik. Yang ketiganya, menerima dan mentaati anugerah Allah. Yang keempatnya, mensyukuri nikmat Allah dan menjaga kesucian atau kesehatan jasmani dan rohani. Karena apa yang kita makan akan menjadi daging, daging akan menjadi darah. Darah akan apa? Darah yang mengalirkan tenaga kepada kita, ke otak kita, terus ke apa? Ke anggota tubuh yang lainnya. Makanya kita bisa beraktivitas ya karena ada unsur-unsur itu ya, unsur dari makanan yang kita makan. Oke. Selanjutnya, hewan yang haram. Kalau tadi hewan yang halal, selanjutnya hewan yang haram. Hewan yang haram artinya tidak boleh dimakan oleh umat Islam, dilarang, dangerous. Dalil perintahnya ada dalam surat Al-An'am ayat 145. Atau nih yang kemarin Bu Nisa minta kita untuk sama-sama hafalkan, Al-Maidah ayat 3. Ya, nanti kita baca sama-sama Al-Maidah ayat 3-nya. Jadi hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Oke, yang itu ya, seterusnya ayatnya. Oke. Jadi hewan yang haram itu tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ini berlaku halal dan haram itu biasanya berlaku hanya di umat Islam aja ya, karena di umat yang lain kebanyakan makanannya tidak terperinci, tidak diatur secara terperinci seperti yang ada dalam ajaran agama Islam. Oke, yang pastinya yaitu membawa kebaikan untuk umatnya. Nah, jenis-jenis hewan yang haram nih, yang pertama bangkai. Hurrimat alaikumul maitah. Maitatu itu bangkai. Kemudian bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Ya, bangkai ayam. Atau matinya bisa karena dicekik atau tercekik. Ayamnya halal, tapi karena matinya dicekik bukan disembelih ya jadi haram. Ya, atau tercekik, kagencet, kegeleng mobil misalkan si ayamnya ya jadi bangkai. Jadinya haram. Halal daging ayamnya mah, tapi matinya yang cara penyembelihannya yang enggak betul ya jadi haram. Kemudian daging babi tidak boleh. Kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Misalkan untuk berhala, untuk pesugihan. Kalau mungkin ada adat istiadat orang Jawa ya, untuk sasajen lah gitu. Itu tidak boleh. Hewan yang disembelih untuk berhala, nah itu tidak boleh. Kemudian hewan yang hidup di dua alam. Ada yang tahu nggak apa hewan yang hidup di dua alam dalam waktu yang lama? Contohnya silakan angkat tangan yang bisa jawab. Hewan yang hidup di dua alam, iya. Buaya, apalagi? Hidup di dua alam berarti hidup di dua alam teh bukan alam gaib dan alam nyata. Maksudnya di darat dan di laut gitu. Di darat bisa, di air bisa gitu. Ada nggak binatang yang itu? Katak, kepiting, buaya. Tapi kepiting banyak yang jual kepiting. Kepiting kan banyak jenisnya ya. Ada kepiting bukan rajungan, ya kan? Ya, itu rajungan. Yang boleh dimakan itu rajungan karena seafood itu juga banyak jenisnya, hati-hati ya. Ada yang hidup di dua alam soalnya, ya hewannya. Jadi yang boleh kita pilih yang kita makan itu
Bukan ya, gimana Safia? Apalagi contohnya yang hidup di dua alam? Daging rusa halal nggak, Bu? Oke, daging rusa halal nggak? Nanti kita lihat pengelompokannya ya. Itu dulu ya, hewan yang hidup di dua alam dulu ya. Buaya, katak, penyu. Tahu penyu? Penyu apa bedanya sama kura-kura? Dia lebih gede, Bu. Ukuran. Hidupnya di air. Penyu Ah. hidup di laut doang, Bu. Oke. Berbeda. Oke. Beda ukuran. Beda ukuran, beda nama. Oke. Sip ya, penyu tidak boleh, kura-kura tidak boleh ya, dan sejenisnya. Intinya hidup di dua alam dalam waktu yang lama, itu tidak boleh kita makan. Kemudian selanjutnya hewan yang bertaring kuat. Apa hewan yang bertaring kuat? Contohnya singa, serigala, anjing. Nah, Anjing. kucing. Sebentar, kucing hewan yang Hiu. bertaring nggak kucing? Iya, Ya, makanya dilihat dulu ya. Nah, kalau sekira-kiranya hewan itu bertaring kuat, ya tidak boleh dimakan. Ya, haram, jenis termasuk ke dalam kelompok hewan yang haram. Nah, kemudian hewan yang berkuku tajam. Contohnya apa hewan yang berkuku tajam? Burung hantu, beruang, kucing, burung elang. Tidak semua burung halal, makanya lihat dulu burung yang berkuku tajam. Ada nggak nih cewek-cewek yang kukunya tajam? Jangan ya, tidak boleh memanjangkan kuku. Kalau Bu pakai kutek boleh, tapi kalau lagi haid, kalau sedang tidak haid tidak boleh karena takutnya tidak menyerap air wudhu. Boleh pakai kutek kalau sedang dalam keadaan haid atau sedang dalam keadaan tidak sholat. Laki-laki ada yang suka pakai kutek. Tahu kutek? Pakai ku, bukan pakai ke. Ya. Oke. Selanjutnya tadi hewan yang berkuku tajam. Terus ada juga hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Maksudnya apa sih Bu hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya? Jadi kita tuh boleh ngebunuh hewan itu karena saking berbahayanya. Contohnya kalajengking. Ular. Antum tulis ya. Kita diperintahkan untuk bunuh hewan itu boleh membunuh hewan itu. Contohnya kalajengking, ular, ya ular, cicak, kemudian serigala, burung elang, tikus dan semacamnya. Jadi kita boleh membunuh hewan itu, malah diperintahkan. Ya, tapi hati-hati. Ya. Oke. Nah, tadi hewan yang diperintahkan untuk kita membunuh ada juga kita tidak boleh membunuh hewan tersebut atau hewan yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya semut. Semut nggak boleh dibunuh ya, tapi ditiup aja kalau banyak semut atau dihalingkeun gitu tah. Jangan sampai Gimana, Bu? ya. Kemudian lebah juga tidak boleh dibunuh, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ya. Boleh nggak, Bu? Kucing nggak boleh, Bu ya? Nggak boleh dong. Ya, intinya sih Kalau semut, keinjak gimana, Bu? lebah ya kalau keinjak kan nggak sengaja. Kalau tidak sesuatu yang tidak sengaja mah jangan disengaja-sengajain. Dan yang terakhir hewan yang jangan laba-laba termasuk. Dan yang terakhir hewan yang kotor dan menjijikan. Apa hewan yang kotor dan menjijikan? Babi. Lalat. Terus apa lagi? Kutu. Tahu kutu? Kutu rambut. Kalau kadang orang tua dulu, nenek-nenek dulu, kutu rambut ada yang dimatiin sambil digigit. Kayak kucing, Bu. Iya kayak kucing, bener. Kemudian kecoa, tahu kecoa, cucunguk? Tahu. Tahu. Siapa yang takut kecoa? Aku, Bu. Semuanya. Apalagi mau Kalau diterbang. kecoa biasa nggak masalah. Kalau kecoa terbang takut, Bu. Terbangnya bisa Kalau ditarik. kecoa terbang takut. Hati-hati juga air pipisnya kecoa bikin mata jadi bengkak ya. Makanya kenapa kalau ada kecoa harus dipinggirkan atau dibuang langsung. Jadi seperti itu ya kelompoknya. Jadi bangkai, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen itu tidak boleh, hewan yang hidup di dua alam dalam waktu lama, hewan yang bertaring kuat, hewan yang berkuku tajam, hewan yang diperintahkan untuk kita membunuhnya seperti tadi yang teman-teman jawab, apa kalajengking, ular, cicak ya.
Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, lebah, semut, laba-laba, dan yang terakhir hewan yang kotor dan menjijikan. Hewan yang kotor dan menjijikan kayak kecoa, kutu, lalat. Ya, itu ya yang hewan yang kotor dan menjijikan. Kenapa, Bu, Allah melarang kita mengkonsumsi hewan yang tadi diharamkan? Ya karena bentuk kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu sudah diatur. Sesuatu yang diharamkan, otomatis Allah udah tahu banget itu akan membahayakan untuk kita manusia. Kemudian menjauhkan diri dari sikap rakus dan ceroboh. Ceroboh itu apa sih ceroboh? Ceroboh itu jadi apa? Tidak hati-hati. Biar kita tidak celaka, itu ceroboh ya. Kita tahu di depan ada lubang, karena kita tidak hati-hati, kita tidak lihat, jadi sepleset misalkan jatuh, makanya hati-hati. Kemudian menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Itu ya yang terakhir hikmahnya. Nah, tadi kan ada syarat hewan yang halal itu harus sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satunya ketentuan Islam selain jenis hewannya yang harus halal, terus harus sesuai syarat penyembelihan hewannya nih. Ini terutama laki-laki. Syarat penyembelihan hewan yang pertama, penyembelihnya si tukang jagalnya itu harus beragama Islam dan paham tata cara menyembelih sesuai syariat. Jadi harus paham. Kalian tanya. Ya, kemudian hewan yang disembelihnya itu harus hewan halal. Ya, jenis hewannya harus hewan halal. Tadi si tukang penyembelihnya harus muslim, jenis hewannya harus hewan halal. Alat penyembelihnya harus tajam, nggak boleh tumpul. Ya, jadi sekali gesek langsung mati gitu si sapinya teh, si kambingnya teh. Kemudian tujuan menyembelihnya lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Seperti itu. Nah, cara penyembelihan hewan nih, bagaimana caranya, Bu? Harus menggunakan pisau yang tajam. Kemudian tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi jangan sampai kamu ngasah bedognya di depan sapinya, di depan kambingnya, kasihan sakitnya berlipat-lipat nanti. Aku udah ngeliat lagi itunya, cara itu mengasah pisaunya. Terus menghadapkan hewan ke kiblat. Kemarin kalau di Amurtado nggak tahu kalau di lapangan. Pokoknya menghadapkan hewan ke kiblat. Terus membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. Lambungnya ke sisi kiri, kepalanya ke kiblat. Nah, setelah dibaringkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, disembelih seret di leher ya, jangan di kaki, di leher, tepat di urat nadinya. Kemudian menyembelihnya dengan cepat, sekali gesek set, jangan gesek, jangan seperti itu langsung set, kasihan atuh ya. Jadi sekali langsung. Kemudian memastikan telah terpotong dengan baik. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Biasanya kan masih ngegebek-gebek dulu ya, si sapinya teh masih bergerak-gerak, nggak langsung mati. Nah, sebelum kita dipotong-potong bagian tubuhnya, dipastiin dulu itu hewan sudah benar-benar mati. Tuh cara penyembelihan hewan sesuai syariat. Pertanyaannya sekarang Bu Niswah, Bu, boleh nggak potong hewan pakai alat, pakai mesin? Sok, siapa yang bisa jawab? Boleh nggak motong hewan pakai mesin atau pakai alat? Karena sekarang udah zamannya teknologi. Gak boleh, Bu, gak boleh. Diam, dengarkan dulu. Bu Niswa kasih kesempatan yang pertama tadi. Nawab, kenapa Nawab alasannya nggak boleh potong hewan pakai mesin? Kenapa alasannya bilang nggak boleh? Kenapa? Tahu juga, Bu. Oke, ada yang bisa jawab? Siapa itu? Coba. Oh, dia karena tidak menyebut nama Allah. Kalau kan mesin dipencetnya sama manusia juga. Boleh nggak jadinya? Mesin kan nggak gerak sendiri nih, kan dipencet dulu, tet. Boleh nggak bismillahirrahmanirrahim kata yang pegang mesinnya? Dipotong deh. Antum nanti lihat ya di YouTube ya cara menyembelih hewan pakai mesin, itu sapi aja ada. Sapi disembelihnya pakai mesin banyak. Boleh nggak tuh? Boleh, Bu. Boleh ya? Tapi nanti dagingnya bawa oli, Bu. Emang pakai oli? Oke ya, nanti dicek ya teman-teman, cek cara penyembelihan hewan pakai mesin. Udah banyak sekarang
eh, pemotongan hewannya pakai mesin, entah itu ayam, sapi, kambing gitu. Cuma mungkin yang tidak terpenuhi syaratnya tidak dihadapkan ke kiblat karena mesinnya itu muter. Jadi si sapinya teh digantung-gantungin gitu, si ayamnya digantung-gantungin. Nah, nanti pas itu ada bagian buat pisau mesinnya truk gitu. Jadi langsung ini. Cuma ada beberapa syarat penyembelihan yang tidak terpenuhi gitu. Oke. Oke, Fahim Tum, ada pertanyaan sebelum Bu Nisa lari ke tugas? Nah, tadi pertanyaan Safia. Safia nanya apa ya? Daging rusa. Rusa ya? Iya, Bu. Iya, daging rusa. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri hewannya nih rusa. Kira-kira bertaring nggak? Berkuku tajam nggak? Tugasnya apa? Nah, kalau sebentar ya, Bu Nisa jawab rusa dulu nih pertanyaan dari Safia. Kalau rusa tersebut tidak termasuk kelompok yang berkuku tajam, giginya bertaring kuat, misalkan gitu, atau termasuk hewan yang boleh kita bunuh, atau bukan hewan yang menjijikan, itu boleh dimakan. Kayak Rasulullah membolehkan hewan kuda untuk dimakan ketika perang Khaybar, tapi tentunya dalam keadaan tertentu ya. Kalau selama masih banyak hewan yang halal seperti sapi, kambing, ayam, itu diusahakan yang itu dulu prioritasnya. Tapi kalau misalkan ketika kita sedang misalkan wajib militer, kondisinya di hutan, misalkan itu bisa-bisa saja dibolehkan. Seperti itu ya, Safia ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau kancil haram nggak, Bu? Si kancil, coba lihat dulu kancilnya gimana, ciri-ciri tubuh kancil, hidup di dua alam nggak? Berkuku tajam nggak? Bergigi taring nggak? Giginya bertaring kuat nggak? Nanti kalian lihat dulu ya ciri-ciri tubuh kancilnya. Bu Risha belum mengamati kancil secara utuh. Intinya sih itu. Kalau kira-kira termasuk ke dalam kelompok itu ya jangan dimakan. Kalau kuda kan giginya nggak tajam, malah gigi kuda itu bagus. Juga tidak berkuku tajam ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Fahim Tum ya? Nanti boleh coba. Oke. Saya mau nanya, Bu. Ya, gimana? Razin? Kalau misalnya tukang jagalnya itu baru masuk Islam terus disuruh nyembelih hewan gimana, Bu? Kalau tukang jagalnya mualaf baru masuk Islam terus disuruh motong hewan, ya harus paham dulu. Nih cara motong hewan teh baca bismillah dulu. Harus tahu baca bismillah dulu. Hewannya dihadapkan ke arah kiblat, sisi lambung kirinya dibaringkan di sisi lambung kirinya seperti itu. Kalau udah paham ya boleh-boleh aja. Yang penting terpenuhi tadi baca bismillah, menghadap kiblat, pisaunya harus tajam, tidak mengasah pisau di depan hewan, seperti itu Razin. Oke? Oh iya, Bu. Oke. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Bu. Oke, sekarang tugasnya teman-teman lihat tabel di sini. Nanti Bu Niswa share tabelnya ya ke wali kelas ya. Takutnya sekarang nggak keburu. Jadi kalian bikin tabelnya ada 4 kolom. Kolom binatang, kolom halal, kolom haram, kolom alasan. Boleh pakai Microsoft Excel boleh. Mau manual di buku tulis boleh. Mau pakai laptop boleh, pakai Microsoft Excel boleh. Oke. Kalian belajar kan Excel? Bikin kolom kayak ini dipakai TIK-nya nih, boleh pakai laptop. Nanti tinggal difotoin aja tugasnya. Baru difotoin, kalau sudah selesai dikirim ke link. Nah, tugasnya kalau di buku tulis boleh dipakai penggaris, dibuat manual. Hey. Laptop juga nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Jadi gini cara ngisinya, Bu Niswa kan udah kelompokkan binatang-binatang ini, lalu nanti teman-teman checklist. Ini termasuk hewan yang halal atau haram, isi. Kepiting misalkan termasuk hewan yang haram. Ya, Bu ya. Kan biasanya ada di seafood. Iya, kepitingnya hidup di dua alam nggak? Kepiting kan ada macam-macam jenisnya, ada rajungan, ada beda-beda ya. Ada yuyu tahu yuyu? Jenis kepiting juga. Kepiting banyak di sawah, Bu. Iya betul. Kepiting itu banyak jenisnya. Yang boleh, yang halal itu kepiting apa? Misalkan alasannya kenapa? Karena
Misalkan kalau haram, misalkan alasannya karena hidup di dua alam. Hidup di dua alam. Terus itu kepiting haram, Bu. Contohnya. Ya, kalau misalkan bilang halal, kalau dibilang kamu halal, kamu tulis jenis kepitingnya jenis kepiting apa yang halal di sini. Karena hidup di satu alam, misalkan. Nomor 1 ya, kepiting nih contohnya. Nomor 2, kelelawar. Kelelawar halal atau haram? Alasannya kenapa? Haram, Bu. Kemudian, iya betul, kelelawar itu hewan yang bertaring. Terus kelinci, kuda, kambing, kerbau, kancil, kucing, katak, dan kecoa. Nah, dari kelompok hewan yang huruf depannya huruf K itu, antum pilih masuknya ke kelompok hewan yang halal atau haram. Kalau haram alasannya kenapa? Kalau halal alasannya